Hari ini, kita akan menyelami salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah Islam. Sebuah perjalanan spiritual yang melampaui batas ruang dan waktu, yaitu Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga sebuah anugerah agung dari Allah untuk menghibur dan menguatkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melewati tahun-tahun yang penuh duka dan cobaan. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini bersama. Semuanya berawal pada suatu malam di Mekah. Saat itu, Nabi Muhammad sedang berada dalam masa yang sangat berat, yang dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Beliau baru saja kehilangan dua orang yang paling dicintainya dan menjadi pilar pendukungnya, istri tercinta, Khadijah, dan paman yang selalu melindunginya, Abu Thalib. Dakwah beliau di Mekah juga menghadapi penolakan yang luar biasa keras dari kaum Quraisy. Dalam kondisi inilah, Allah memberikan sebuah hiburan dan peneguhan langsung kepada Rasulullah. Malam itu, malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad. Jibril kemudian membelah dada Nabi, menyucikan hatinya dengan air Zam-Zam, dan mengisinya dengan hikmah serta iman. Ini adalah persiapan spiritual sebelum memulai perjalanan agung yang akan segera beliau jalani. Proses penyucian ini menunjukkan betapa sucinya pertemuan yang akan terjadi nanti. Setelah itu, Jibril membawa seekor tunggangan berwarna putih yang lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari bagal, yang bernama Buruk. Kecepatannya sungguh luar biasa. Satu langkahnya sejauh mata memandang. Inilah awal dari bagian pertama perjalanan yang disebut Isra. Isra secara harfiah berarti perjalanan malam. Nabi Muhammad menaiki Buruk, ditemani oleh Jibril, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan yang normalnya memakan waktu berbulan-bulan dengan unta ditempuh hanya dalam sekejap mata pada malam itu. Kisah perjalanan malam ini diabadikan dalam Al-Quran di awal surat Al-Isra ayat pertama. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi, Maha melihat. Ayat ini menjadi bukti nyata dan dasar keyakinan kita akan kebenaran peristiwa Isra. Setibanya di Masjidil Aqsa, sebuah momen bersejarah terjadi. Di sana, Nabi Muhammad memimpin salat berjamaah. Siapakah makmumnya? Mereka adalah ruh para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah sebelumnya. Ini adalah sebuah simbol universalitas ajaran Islam. Peristiwa ini menegaskan posisi Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, Khatamul Anbiya, yang menyempurnakan risalah ilahi yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu, dari Adam hingga Isa. Setelah menyelesaikan bagian Isra, dimulailah bagian kedua dari perjalanan yang lebih menakjubkan lagi, yaitu Mi'raj. Mi'raj berarti naik ke atas. Dari kompleks Masjidil Aqsa, tepatnya dari sebuah batu suci yang kini berada di dalam Kubah Syahrah atau Dome of the Rock. Nabi Muhammad bersama Jibril naik menembus 7 lapis langit. Ini bukanlah perjalanan dengan buruk semata, melainkan sebuah kenaikan spiritual yang melampaui segala hukum fisika yang kita kenal. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi pendahulunya. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, ada Nabi Yusuf yang dianugerahi separuh dari keindahan dunia. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, ada Nabi Harun. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah tempat di langit yang mirip dengan Ka'bah di bumi, di mana setiap hari 70.000 malaikat masuk untuk beribadah dan tidak pernah kembali lagi. Setiap pertemuan ini memiliki makna yang mendalam. Para nabi menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan penuh sukacita, mengakui kenabiannya dan mendoakan kebaikan untuknya dan umatnya. Ini adalah bentuk dukungan spiritual dari para utusan Allah sebelumnya, menunjukkan bahwa mereka semua berada dalam satu barisan tauhid yang sama. Setelah melewati langit ketujuh, Jibril berhenti. Ia berkata bahwa ia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Tempat berikutnya adalah Sidratul Muntaha, sebuah pohon bidara agung yang menjadi batas akhir pengetahuan makhluk, termasuk malaikat paling mulia sekalipun. Jibril berkata, jika aku maju selangkah lagi, niscaya aku akan terbakar. Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan untuk melampaui batas ini
dan melanjutkan perjalanannya seorang diri. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang tak terbayangkan. Beliau melihat surga dan berbagai kenikmatannya yang disiapkan untuk orang-orang beriman. Beliau juga diperlihatkan neraka dan siksaan pedih bagi mereka yang durhaka. Penglihatan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pelajaran dan peringatan bagi umatnya kelak. Puncak dari Mi'raj adalah ketika Nabi Muhammad diangkat ke tempat yang lebih tinggi lagi untuk menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan tanpa perantara ini, Allah mewajibkan sholat 50 waktu dalam sehari semalam bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Ini adalah satu-satunya perintah ibadah yang diterima langsung oleh Nabi di langit, menunjukkan betapa istimewa dan pentingnya kedudukan salat dalam Islam. Saat perjalanan turun, di langit ke-6, Nabi Muhammad kembali bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Apa yang Tuhanmu perintahkan kepadamu?" Nabi Muhammad menjawab, "Salat 50 waktu." Mendengar ini, Nabi Musa dengan pengalamannya bersama umatnya Bani Israel menyarankan Nabi Muhammad untuk kembali memohon keringanan kepada Allah. Beliau berkata, "Umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Nabi Muhammad pun menuruti saran tersebut. Beliau bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa memohon keringanan. Setiap kali kembali, jumlah salat dikurangi hingga akhirnya tersisa 5 waktu. Ketika Nabi Musa kembali menyarankan untuk meminta keringanan lagi, Nabi Muhammad merasa malu dan berkata, "Aku malu kepada Tuhanku. Aku ridho dan menerima perintah ini." Kemudian terdengarlah seruan dari Allah, "Telah kutetapkan kewajibanku dan telah kuberikan keringanan bagi hamba-hambaku." 5 waktu ini pahalanya setara dengan 50 waktu. Setelah menerima perintah salat 5 waktu, Nabi Muhammad kembali turun ke bumi, kembali ke Masjidil Aqsa, lalu menaiki buruk untuk pulang ke Mekah. Semua peristiwa luar biasa ini terjadi hanya dalam 1 malam. Keesokan paginya, ketika Nabi menceritakan pengalamannya kepada penduduk Mekah, reaksi mereka terbagi. Orang-orang kafir Quraisy menertawakan dan menganggapnya sebagai kebohongan besar. Mereka menantangnya untuk membuktikan ceritanya. Mereka bertanya tentang detail Masjidil Aqsa, tempat yang mereka tahu belum pernah Nabi kunjungi sebelumnya. Dengan pertolongan Allah, Masjidil Aqsa digambarkan dengan jelas di hadapan beliau, sehingga beliau mampu menjawab setiap pertanyaan mereka dengan tepat mengenai jumlah pintu, jendela, dan detail arsitektur lainnya. Namun, bukti terbesar datang dari sahabat terdekatnya, Abu Bakar. Ketika orang-orang mendatanginya dan berkata, "Lihat temanmu, dia mengaku telah pergi ke Yerusalem dan kembali dalam 1 malam." Abu Bakar tanpa ragu menjawab, "Jika dia yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Aku bahkan mempercayainya untuk hal yang lebih jauh dari itu, yaitu wahyu yang datang dari langit." Sejak saat itulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan. Isra dan Mi'raj bukan sekadar cerita dongeng, melainkan sebuah peristiwa yang syarat dengan pelajaran. Ia mengajarkan kita tentang kebesaran Allah yang tak terbatas, tentang pentingnya salat sebagai tiang agama dan sarana komunikasi langsung kita dengan Sang Pencipta. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah. Semoga dengan memahami kisah ini, iman kita semakin bertambah kuat dan kita bisa lebih menghayati makna sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang keindahan ajaran Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.